Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu lilin warna kuning sudah dinyalakan. Tanda bahwa kita telah memasuki minggu Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa di mana kita diajak untuk melakukan pertobatan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam pengharapan dan penyerahan diri. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari pujian, pujilah, puji nama Tuhan. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersorak di hadapan Tuhan selamanya. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Di dalam Kristus kami berjalan, terang Tuhan yang pimpin di depan, menyinari langkah iman kita di dalam Yesus Tuhan. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Di dalam Kristus kami menabur firman Tuhan kepada dunia. Mampukanlah kami untuk setia di dalam Yesus Tuhan. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Dalam gerejanya kami menjawab panggilan untuk melayaninya, membagikan kasih dari Tuhan di dalam Yesus Tuhan. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersorak
bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Pujilah, puji nama Tuhan semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Advent pertama ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang selalu setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa sudah bulan Desember tahun 2024. Kita sudah memasuki Advent yang pertama. Tinggal 3 Advent lagi, kemudian kita memasuki Natal 2024. Nah, Ibu Bapak Saudara, kita menyadari bahwa kehidupan di bumi ini sesungguhnya sedang tidak baik-baik saja. Dalam keadaan itu kita bersyukur kita masih hidup, meskipun dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Bencana alam, gak usah jauh-jauh deh, kita sudah mulai. Baru hujan sehari gitu ya, hujan beberapa jam gitu ya, Gendung Indah sudah terendam seperti itu. Dan butuh 2-3 hari baru surut. Yang tempat lain sih aman, tapi tempat kita begitu ya. Kemudian kekerasan, kita bisa menyaksikan di beberapa tempat. Kejahatan juga semakin luar biasa terjadi di mana-mana. Namun mari kita melihat dan mengingat bahwa Anak Manusia segera datang. Sambutlah kedatangannya dengan berhiaskan kekudusan. Dan mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pertanyaan. Kusongsong bagaimana? Kusongsong bagaimana, ya Yesus datangmu. Kau terang buana, kau surya hidupku. Kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Betapa kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemelut. Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Ibu Bapak, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa Advent adalah masa di mana kita diundang untuk melakukan koreksi diri,
Maka itu warnanya ungu ya. Oleh sebab itu mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita pada saat ini secara pribadi di hadapan Tuhan dan sesama, dan nanti saya akan menutupnya sebagai doa pengakuan dosa secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan. Engkau mendengarkan pengakuan dosa dari anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni kami akan segala kelemahan kami dan melayakkan kami untuk melanjutkan ibadah ini. Dikuatkan, dimampukan menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, yang terus berharap dan menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih, demi Kristus Yesus Tuhan, kami memohon pengampunan. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap kita, anak-anak-Nya. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tak kala hidupku sendu dan hatiku dah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku
dalam kasih penebus ku berserah selalu, tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Silakan duduk. Kita bersatu teduh dan kita menyaksikan fragmen di Advent pertama ini. Di suatu minggu, terlihat beberapa anak sekolah minggu sedang bersiap-siap untuk segera masuk ke ruang sekolah minggu. Tapi mereka sedang bercakap-cakap. Bercakap-cakap tentang apa ya? Hai Kak Tea. Halo Fen. Hai Kak Han. Halo Ben. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak Sesi. Wah kurang. Semangat pagi adik-adik. Pagi Kak. Nah, kok seru banget. Sampai kasih ini tadi apa? Kasih salam jawabnya pelan, lagi ngomongin apa sih? Ini loh Kak, kami sedang mengingat-ingat pas Natal tahun kemarin. Memangnya kalau Natal kenapa? Kita mendapatkan hadiah dari orang tua kita. Wah, asik sekali. Tolong mama papanya kasih seal ya, Natal tahun ini ya. Kayak adik-adik nggak mau kalah nih dapat hadiah ya. Memangnya Hans dapat hadiah apa? Aku nggak dapat hadiah apa-apa sih Kak, tapi aku cuma pergi ke Jogja doang. Oh, ke Jogja jalan-jalan, enak dong sama keluarga, kumpul-kumpul. Kalau Veno dapat hadiah apa? Kalau aku sepatu Kak, soalnya sepatuku yang lama udah rusak. Wah, seneng ya Ven dapat hadiah? Ya Kak. Iya. Kalau Tea dapat apa tahun lalu? Aku dapat baju baru Kak. Dapat apa? Baju baru. Oh, baju baru buat dipakai Natalan, cantik. Seneng nggak Tea? Seneng Kak. Seneng. Kalau Hans tadi diajak jalan-jalan, seneng nggak Hans? Ah ya be aja sih Kak. Loh, kok be aja kenapa? Soalnya aku pengennya HP Kak. Tapi kata mamaku sabar nanti pasti dibeliin kok. Nah tenang Hans, siapa tahu Natal tahun ini ada paketan datang. Cing cing. Selamat Anda mendapatkan iPhone 17 gitu Hans. Tenang, sabar ya Hans. Sabar, sabar. Nah, udah jamnya sekolah minggu nih. Yuk kita masuk sekolah minggu yuk. Ayo Kak. Ayo. Saya persilahkan anak sekolah minggu untuk mempersiapkan diri. Lektor juga bisa mempersiapkan diri. Silakan Pak Budiono, Pak Santo. Ya, ini anak-anak sedang menantikan hadiah ya. Semoga mamahnya tahu keinginannya Hans ya. Sudah siap untuk sekolah minggu? Sudah ya? Oke. Mari sebentar sebelum silahkan. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami yang di surga. Di Advent pertama ini bersama-sama dengan anak-anak kami boleh mengawali ibadah. Menantikan Engkau. Kiranya Engkau menolong kami sehingga kami boleh menikmati perhimpunan kami, baik kami yang di tempat ini maupun anak-anak di kelas sekolah minggu masing-masing. Dan saat ini kami boleh dengan setia duduk dengar, duduk diam untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terus kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang dibagikan boleh menjadi firman yang hidup. Para kakak-kakak sekolah minggu bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kami. Dan anak-anak boleh dengan sukacita dibentuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mencintai sesamanya. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah sebab kami semua siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat sekolah minggu. Ya Tuhan berkati.
Mulai Advent ini kita akan membaca semua bagian bacaan firman Tuhan termasuk menyanyikan mazmur. Dipersilahkan Bapak Budiono. Pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya 64 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan ini adalah sebuah dengan judul doa pengakuan permohonan Israel. Jadi bagian yang akan kita baca ini ada merupakan salah satu bagian yang berisi doa dan pengakuan. Oleh sebab itu di dalam membaca ini nanti saya akan menyisipkan beberapa kata Tuhan di dalamnya supaya enak dibacanya. Mari kita membuka Yesaya 64 ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Tuhan, sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Seperti api membuat rangas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Tuhan, karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Tuhan, Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tuhan, tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendengkanlah telinga-Mu, Tuhan Gembala Israel, Kau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, tampil bersinarlah Tuhan yang duduk atas kerubim, tunjukkanlah kuasa-Mu
wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan Allah semesta, masih berapa lamakah menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdoa, Kau beri mereka makanan, roti cucuran air mata, Kau buat kami menjadi bahan olokan musuh kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan bagi-Mu, maka kami pun tak akan menyimpang daripada-Mu. Beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan yang 9. Di sini kita melewati satu judul berikut, yaitu ucapan syukur. Dan kita senantiasa harus mengucap syukur kepada Allah karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita dalam Kristus Yesus. Demikian yang saya bacakan 1 Korintus 1 ayat yang 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya Injil Tuhan kita Yesus Kristus dibacakan menurut Injil Markus. Kita akan membaca pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 37. Ada 3 judul perikop di sana sekaligus kita akan membaca. Yang pertama adalah kedatangan anak manusia, yang kedua adalah perumpamaan tentang pohon ara, dan yang ketiga adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Saya akan membacakannya menurut terjemahan baru edisi yang kedua demikian. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan.
Pada waktu itu juga ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Maranatha. Berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Silakan kembali ke tempat. Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa memungkiri kalau kita sedang menantikan sesuatu, apapun itu, ketika kita akan menjumpai sesuatu yang tidak biasa, atau kita akan menjumpai sesuatu yang baru, jadi sesuatu yang belum kita temukan, belum kita lihat, ya, pasti kita akan mempersiapkan diri. Itu sudah pasti. Kalau kita mau sesuatu yang kita nantikan akan memberi dampak yang baik bagi kita, kita pasti mempersiapkan diri. Karena ada juga sih orang-orang dalam situasi itu acuh tak acuh. Cuek. Dengan berkata, ngapain juga harus mempersiapkan diri? Ngapain ya? Hidup itu harus dinikmati, jalani saja seperti biasa. Nah, percaya Ibu Bapak Saudara, orang-orang yang cuek begini ya, yang tidak mempersiapkan diri, nggak seperti orang-orang lain itu, biasanya mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik, atau mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Contohnya saja, ya, sebagai pelajar, ini ada beberapa orang yang masih belajar. Ada sebagai mahasiswa, ini ya. Kita kan belajar mendapatkan materi, ya. Nah, kita pasti tahu bahwa materi ini nanti pada saatnya akan ada masa evaluasi. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pelajari. Itu dengan apa? Dengan ulangan, dengan ujian, ya. Bagi mereka yang sungguh-sungguh menyadari hal ini, mereka sudah membiasakan diri belajar. Berusaha memahami apa yang mereka pelajari dan juga mungkin menghafalkan beberapa bagian. Dan mungkin juga kalau ini kelas eksak ya, kelas-kelas yang pasti mereka akan membiasakan diri untuk melatih ya, soal-soal dilatih begitu. Nah, orang-orang seperti ini
mereka mempersiapkan diri sebaik-baiknya, orang-orang seperti ini dijamin akan mendapatkan hasil yang minimal baik. Minimal itu. Minimal baik. Sebagian lainnya mungkin bisa mendapatkan hasil yang bahkan memuaskan. Saya kemarin baru dapat informasi ada seorang pendeta. Ada 2 orang pendeta yang sedang menempuh studi S2. Satunya pendeta Agus. Satunya pendeta Daniel. Tahu? Pendeta Daniel itu IPK-nya 3,92 atau nggak salah. Tapi yang luar biasa Pak Agus ini, pendeta Agus. IPK-nya 4,0. Itu apa? IPK 4,0 maksimal. Luar biasanya. Itu karena dia sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Berbeda dengan orang yang malas, yang tidak mau mempersiapkan diri, ataupun kalau mempersiapkan hanya dengan sistem SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Ya, kebut belajar, tapi semalaman. Jadi pagi-pagi itu merah matanya, sampai bengkak gitu, karena belajar nggak tidur. Lah kalau ujian, lali kabeh malah. Hasilnya akan jeblok. Kecuali orang-orang jenius yang tanpa belajar, jadi dengarkan sekali, membaca sekali, semua langsung masuk, langsung nempel di sini. Sudah tersimpan dengan baik, ya nggak usah belajar orang jenius. Tapi orang-orang kebanyakan ya tetap harus belajar. Nah, kalau mempersiapkan diri hasilnya baik. Kalau nggak mempersiapkan cuek aja, nanti, hasilnya jelek. Yang paling sederhana, dan ketika saya katakan yang paling sederhana ternyata lebih rumit Bapak Ibu. Datang kebaktian. Nah, datang kebaktian. Orang-orang yang mempersiapkan diri biasanya itu sudah menyetrika pakaian minimal sehari sebelumnya. Ya, sudah siap besok mau pakai baju apa, sudah disiapkan sehari sebelumnya. Nggak pagi-pagi baru nyetrika. Nah, itu silahkan diperiksa sendiri ya. Kemudian menghitung-hitung. Kalau butuh perjalanan sampai gereja itu 20 menit misalnya. Dan kemudian melewati perlintasan kereta api, kalau nanti kecegat, biasanya memakan waktu 5 menit. Maka butuh berapa menit? Mereka butuh menyiapkan waktu paling tidak 25 menit atau mungkin spend waktu 30 menit untuk perjalanan. Dan kalau mau sampai di gereja paling tidak 15 menit sebelum ibadah dimulai, maka ketika sudah di luar gitu ya, sudah start dari rumah, sudah naik motor atau siap mobil di rumah, mau berangkat paling tidak sudah 45 menit sebelum jam ibadah. Sehingga kalau ibadah jam 7 pagi, maka seharusnya ia sudah berada di atas kendaraannya jam berapa? Jam 6:15 menit. Ada nggak ya? Sampai mau ke gereja dihitung-hitung nggak gitu ya? Ada nggak ya? Dan itu harus artinya dia juga harus memperhitungkan berapa lama mandi saya itu biasanya berapa lama. Dandan saya itu biasanya berapa lama. Dan kalau begitu, saya harus bangun jam berapa. Ya itu kalau orang sendirian di rumah ya. Nah nanti kalau di rumah ada banyak anggota keluarganya. Ya gimana? Kalau anggota keluarganya banyak ya. Sementara kamar mandinya cuma 1. Kan harus rebutan. Biasanya ini kalau jamnya masih longgar, misalnya bangun jam 5 semua, ya. Semuanya pingin apa? Kamu aja ada duluan gitu. Karena masih lama waktunya. Kok senyum-senyum Bu? Tapi kalau sudah mepet gitu ya, sudah 5:45 misalnya, semua berebut, pingin duluan. Tadi jadi kalau sudah mepet duluan, aku sih gitu dah. Akibatnya kemudian kalau berangkat bersama-sama jam 7 kurang seperempatnya memang belum mulai. Tapi tadi kan jaraknya berapa menit? 20 menit dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Harus ngebut. Ya. Kemudian jengkel tengah jalan, terhalang kereta api lewat. Dapat antrian panjang jauh di belakang perlintasan. Jenek mobil-mobil begitu ya. Akhirnya ngomel-ngomel. Sampai gereja sudah tidak sejahtera. Nah, ya, ternyata contoh sederhana tapi nggak sederhana. Ya. Ada kemudian yang berpikiran lebih baik terlambat daripada tidak datang. Ya datang lambat ya. Dan ini sih masih baik
ya, masih baik daripada fatalistik. Ngomongnya gini, lebih baik tidak datang daripada terlambat. Ini fatalistik. Lebih baik tidak datang daripada terlambat. Akibatnya ya minggu itu tidak gereja. Minggu depannya ya masih sama. Ya enggak ke gereja lagi dengan alasan yang sama. Akhirnya kemudian membiasakan diri untuk tidak ke gereja. Akhirnya merasa nyaman. Enggak ke gereja enggak apa-apa. Nyaman-nyaman saja. Selanjutnya apa? Wah, dirasani macam-macam padahal enggak ada yang ngerasani, enggak enak sendiri. Kemudian pindah gereja, JAP, ya, ada kegiatan di gereja. Masih bagus. Yang paling fatal akhirnya apa? Pindah agama, ngerepoti dari wong Kristen ya. Karena apa? Tidak mau mempersiapkan diri dari hal-hal yang sederhana. Nganggap enteng, nganggap remeh. Ini dari hal-hal yang sederhana, tapi bisa berdampak bagi kehidupan kita. Dalam situasi yang biasa. Bagaimana kalau situasinya ternyata, tadi dikatakan di awal, kita sedang tidak baik-baik saja. Apalagi misalnya, saya ini sakit. Bagaimana berharap menunggu kesembuhan? Apa yang harus saya kerjakan ketika menantikan kesembuhan? Apakah saya kemudian mengeluh, mengomel-ngomel dengan keadaan ini, atau bagaimana? Ataupun juga ketika saat ini saya sedang berhutang, saya sedang mencicil hutang, terlilit hutang susah, menyelesaikannya susah. Gimana nih perasaan saya dan apa yang harus saya kerjakan? Atau ada orang-orang yang sedang menantikan penyelesaian masalah dalam rumah tangganya. Menanti dipulihkan dengan berbagai macam persoalan. Entahkah dengan istrinya, entahkah dengan suaminya, entahkah dengan anaknya, entahkah dengan orang tuanya. Pasti mereka menanti dipulihkan. Tapi apa yang harus dikerjakan? Ibu bapak saudara, Advent itu dari bahasa Latin Adventus. Mungkin bapak ibu sudah tahu, ini diingatkan lagi. Artinya adalah kedatangan. Kedatangan, jadi bukan menantikan ya, bukan. Tapi ada yang mau datang, itu Advent. Kedatangan. Ini biasa dipakai dalam persiapan kenegaraan menyambut kedatangan pejabat Romawi. Ini segala sesuatunya dipersiapkan. Lah samalah kalau sebuah daerah mau menyambut presiden apa-apa gitu ya, pasti dipersiapkan. Nah itu Advent. Dan istilah ini diadopsi kemudian oleh gereja, oleh kekristenan untuk menyambut Natal. Diawali 4 minggu sebelum tanggal 25 Desember. Itu dihitung 4 minggu. Ditandai ada 3 lilin warna ungu. Sayangnya ungunya nggak begitu ungu banget ya di sana ya. Tapi ada yang mencolok di sana, ada warna pink. Ya, di urutan ketiga. Urutannya harusnya di depan, kemudian di belakang. Nggak apa-apa lah. Pokoknya nanti urutan ketiga baru pink itu yang dinyalakan. Ada artinya. Lilin juga ada, lilin putihnya nggak ada di sini ya? Belum ada. Keempat lilin Natal biasanya punya tema masing-masing, ada artinya. Lilin yang pertama, ungu pertama yang dinyalakan itu pengharapan. Makanya temanya adalah pengharapan. Ya. Kemudian lilin yang kedua nanti dinyalakan itu lilin iman. Lilin ketiga itu warnanya pink. Ada sukacita tetapi belum seperti ini ya. Wah, ada sukacita tapi baru mintit-mintit gitu ya, baru sedikit gitu ya. Dan kemudian lilin yang keempat, ungu lagi, itu adalah lilin nyala kasih. Nah sesudahnya nanti baru kemudian Kristus datang, warna putih. Nah ibu bapak saudara, perlu kita pahami bersama bahwa Natal itu bukan berarti kita sedang merayakan ulang tahunnya Yesus Kristus. Kalau untuk sekolah minggu oke lah gitu ya. Tapi kalau kita di umum ini enggak seperti itu pemahamannya. Kita tidak sedang merayakan ulang tahunnya Yesus Kristus. Kalau ulang tahun kan tanggalnya itu harus persis sama gitu ya. Dan kemudian kisah isi dengan segala sesuatu yang meriah, pesta gitu ya. Ini saja perdebatan tanggalnya 25 itu perdebatannya panjang.
Ada banyak sekali. Karena itu tanggal itu nggak diributkan, tidak perlu dipersoalkan. Yang penting adalah isinya, artinya. Natal itu berarti memperingati bahwa Yesus dulu itu pernah datang dalam kerendahan hati, dalam kemiskinannya. Ya. Dan pada waktunya nanti yang kita tidak tahu kapan, ia akan datang kembali, namun datang di dalam kebesaran, datang di dalam kemuliaan. Sayangnya memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangannya, karena nggak tahu itu harus diingatkan berkali-kali. Sehingga peringatan Natal menjadi sebuah pengingat bagi kita anak-anak Tuhan bahwa ia yang sudah pernah datang itu, ia akan datang kembali dan kita harus siap-siap. Itu artinya Natal. Bukan terus berpesta pora, tetapi sesungguhnya mengingatkan apa? Ayo kamu siap-siap. Karena kita nggak tahu Tuhan itu datangnya kapan. Apapun keadaanmu, kamu harus siap-siap. Karena itu kamu perlu menanti dalam pengharapan dan perlu pasrah. Nah, Ibu Bapak Saudara, saya mendaftarkan ada 5 alasan sikap orang dalam menanti ataupun juga tidak menanti Tuhan. Yang ini Bapak Ibu dengarkan dan kemudian pilih saya yang ada di nomor berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ada di mana? Yang pertama, dia itu sedang suntuk, sedang berbeban berat, sedang lelah, sedang menderita. Sehingga kemudian kedatangan Tuhan itu merupakan saat dia melepaskan atau dilepaskan dari penderitaannya. Kedatangan Tuhan menjadi sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membahagiakan. Itu untuk orang pertama. Orang yang kedua, saat ini dia sedang bersuka cita. Dia menikmati segala sesuatu yang dia miliki saat itu. Tidak ada beban, tidak ada sakit penyakit, sehingga kedatangan Tuhan itu tidak diharapkan. Eman-eman kalau Tuhan datang sekarang, saya masih menikmati semua yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang ini sedang hidup dalam dosa. Entah dia menyadarinya, entah dia tidak menyadarinya, tapi dia tahu. Ini orang berdosa. Sehingga apa? Kedatangan Tuhan itu menakutkan bagi dia. Tuhan akan datang menghukum dia. Jadi dia takut. Ini orang yang ketiga. Orang yang keempat, ia sedang dalam situasi yang flat, yang datar, yang biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja. Sehat tidak, sakit tidak, ya. Kaya tidak, miskin tidak. Punya masalah tidak, dibilang tidak punya masalah, ya tidak, ya punya masalah. Flat, datar, biasa-biasa saja. Sehingga apa? Berbicara tentang kedatangan Tuhan, yo monggo kerso. Silakan saja Tuhan. Kalau dibilang siap, ya saya siap. Tapi kalau dibilang belum siap, ya sebetulnya ya belum siap-siap amat. Ngikut aja deh. Terserah Tuhan. Itu orang yang keempat. Yang kelima adalah, ia dalam situasi yang beraneka ragam, nano-nano. Dia menyadari kadang hidup saya ini susah, tapi yo juga seneng. Kadang seneng tapi juga susah, ya. Tapi dia tetap berusaha menikmatinya. Karena apa? Karena dia punya iman. Dia berpikir kalau Tuhan datang, ia akan baik-baik saja. Karena Tuhan datang untuk kebaikannya. Dari 5 posisi ini, Ibu Bapak, Saudara sedang ada di mana? Silahkan jawab sendiri-sendiri. Nah, firman Tuhan dalam Yesaya menunjukkan keadaan orang yang sadar akan jati dirinya yang berdosa. Dia takut akan murka Tuhan sehingga mereka mau bertobat. Tadi katakan Pak Budiono tadi. Untuk Mazmur, kepada kita dipertunjukkan, ini orang-orang yang sedang dalam kesengsaraan karena murka Tuhan, mereka memohon pemulihan dari Tuhan. Di 1 Korintus tadi, itu justru menunjukkan situasi yang nyaman ya. Dalam 1 Korintus itu menunjukkan adanya pemeliharaan Tuhan atas umat. Supaya umat ini tidak bercacat saat dijumpai Tuhan. Nah, kalau Injil Markus tadi bicara soal waspadalah. Waspadalah. Supaya apa?
Supaya kalau Tuhan datang nanti bukan menjadi saat penghancuran, melainkan menjadi saat pemulihan. Dan itu hanya terjadi bagi orang-orang yang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ketika menyambut kedatangan Tuhan. Kalau begitu apa yang harus kita kerjakan? Apa dalam Advent yang pertama ini? Yang pertama adalah sungguh kita percaya dan menyadari. Ada orang percaya tapi nggak menyadari. Ada orang yang ikut-ikut aja. Ini kita harus percaya, harus sadar bahwa hari Tuhan pasti terjadi. Ya, hari Tuhan itu pasti terjadi. Tuhan itu pasti datang. Natalkah atau tidak Natalkah? Selain bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Bulan-bulan yang kita lalui, minggu-minggu, hari-hari yang kita lalui. Advent itu bukan cuma hari ini atau minggu ini. Advent itu setiap hari. Ya, Advent itu setiap hari. Siap atau tidak siap, ia akan datang. Entahkah secara spektakuler, sehingga seluruh umat manusia melihat kedatangan yang luar biasa. Ataukah nanti secara pribadi. Ketika kita kemudian dinyatakan pulang ke rumah Bapa. Dan bukan sekedar pulang. Tetapi pulang karena kita hendak dimuliakan oleh Bapa di surga. Karena kita dinyatakan sebagai umatnya yang setia. Jadi sadari, percaya bahwa hari Tuhan pasti akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah percaya dan sadar, ya persiapkan diri. Ayo kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Caranya, hiduplah dalam pertobatan. Setiap kali kita sadar berbuat dosa, bertobat. Tidak apa-apa. Asalkan kita mau bertobat dan berusaha untuk tidak melakukannya. Tapi namanya manusia yang paling suci sekalipun kadang-kadang jatuh. Lah kalau jatuh bertobat. Tobat terus. Sehingga ketika Tuhan datang nanti, Tuhan akan melihat kegantengan Bapak Ibu. Kecantikan ibu bapak, kegantengan bapak-bapak dan kecantikan ibu-ibu akan terlihat bukan dari wajahnya yang ini ya, yang outer beauty ya, tetapi inner beauty, sesuatu yang dari dalam. Ya. Tampak cantik dan tampan karena apa? Karena perbuatan kita selama kita hidup itu adalah make up-nya. Jadi bukan ada bedak, ada foundation, ada bedak, ada pemerah bibir, ada macam-macam tuh para ibu-ibu yang tahu, remaja putri yang tahu. Make up luar. Tetapi make up kita adalah perbuatan baik kita. Tutur kata kita. Ya. Dan juga sinar. Terlihat bersinar. Itu bukan diri kita. Tetapi hadirnya Roh Kudus yang kemudian kita terima, yang kita manut. Jadi kita manut atas perawatan Roh Kudus yang menjaga kita. Jangan begini. Ya. Lakukan ini, lakukan itu. Kita manut. Semakin kita manut, kita mau dirawat oleh Roh Kudus, maka kita akan semakin bersinar. Dan sinar Roh Kudus itu dengan mudah dikenali Sang Kristus. Sang Kristus bisa bilang, masuklah karena aku mengenal engkau. Bukan orang-orang yang mengaku Kristen tetapi Roh Kudusnya enggak terlihat bersinar, bahkan enggak ada di sana. Itu yang harus kita kerjakan. Tidak lupa satu lagi terakhir. Sebuah pesan menjelang pemilu. Kita memang sedang menanti suksesi kepemimpinan nasional. Di tengah berita-berita yang meresahkan, sesuatu yang sesungguhnya biasa saja, normal saja, tambahi lagi berita ini, tambahi lagi. Itu menjadi luar biasa. Karena apa? Karena ketakutan, karena kejengkelan bahwa pemerintah nanti tidak netral. Padahal ya biasa-biasa saja mungkin ya. Karena itu bagi saya yang meresahkan itu bukan keputusan dari penyelenggara pemilu. Sekarang kan lagi besok itu tidak ada
debat wakil presiden, heboh lagi. Dulu masalah MK heboh, sekarang heboh lagi. Yang saya takutkan adalah orang-orang yang tidak puas. Akibat dari orang-orang yang tidak puas ini. Karena ibu bapak saudara, saya tidak nakut-nakutin. Ada maniak-maniak yang sedang menunggu momentum kerusuhan 98 bisa dicetus kembali. Bedanya tahun 98 pendukung pemerintah itu rapuh. Tapi saat ini pendukung pemerintah dan mereka yang tidak puas sama-sama kuatnya. Bisa berakibat positif karena kemudian saling berhitung dan mungkin tidak akan terjadi, nggak apa-apa, nggak akan terjadi. Tapi kalau ada yang kemudian mancing di air keruh, ada yang nekat. Tentu kita sebagai orang Kristen harus berdoa untuk hal ini. Supaya Indonesia baik-baik saja. Karena itu ibu bapak saudara jangan golput. Gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya bisa saja beda-beda, enggak apa-apa. Satu gereja beda itu enggak apa-apa. Mau coblos satu boleh. Ya, mau coblos dua silahkan. Gitu. Kalau mau coblos tiga ya sumonggo. Semua baik. Dan kalau ada yang tidak baik dalam pemahaman kita, maka kita juga berpikir semua pasangan tidak ada yang sempurna, ada kejelekannya. Tugas Bapak Ibu adalah apa? Pilihlah yang paling baik dalam pemahaman Ibu Bapak Saudara, tidak usah diperdebatkan satu dengan yang lainnya. Karena yang tahu hanya kita di ruang bilik suara. Monggo. Saya sebagai pendeta tidak punya hak untuk mengarahkan Bapak Ibu pada paslon yang mana. Yang paling penting apa? Mari kita doakan Indonesia baik-baik saja. Aman, tentram secara berkelanjutan, siapapun penerus kepemimpinannya. Untuk itu Ibu Bapak Saudara, selalulah berserah diri dalam pengharapan apapun pergumulanmu, karena kita punya Allah yang setia. Hiduplah selalu dalam pertobatan. Turuti perkataan Roh Kudus dalam hatimu, sehingga tutur katamu menjadi tutur kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Ya, kemudian jari-jarimu meneruskan pesan-pesan yang membangun kesejahteraan, bukan keresahan, dan tingkah lakumu menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Kalau semuanya itu kita lakukan, Ibu Bapak Saudara, maka hari Tuhan bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan membawa apa? Kebahagiaan. Karena itu, kenapa memberikan kebahagiaan? Karena Ia datang kembali bukan untuk menghukum kita, ya, tetapi Ia datang kembali untuk memenuhi janjinya yang selalu ya dan amin. Pegang itu, lakukanlah. Tuhan menolong. Amin. Mari kita bersatu teduh, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami harus hidup dalam pertobatan, dalam penyerahan diri, dalam kepasrahan. Kalau kami percaya Engkau selalu hadir dan menolong kami, meskipun kami tidak tahu kapan waktunya. Dan pemulihan yang luar biasa itu terjadi itu akan terjadi pada waktunya, di mana Tuhan datang kembali. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami boleh memelihara hidup kami yang selalu berkenan di hadapan. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dan dari sana ikan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, pada pagi hari ini Warta Lisan GKI Gunung Indah Semarang, Minggu tanggal 1 Desember 2023. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Tidak ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Yang melayani kebaktian Advent pertama hari ini Minggu 1 Desember 2023 adalah Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 19 WIB. Dipimpin oleh Penatua Priscilla Rohwati. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran segenap majelis jemaat. Yang keempat, persekutuan komisi usia lanjut. Persekutuan komisi usia lanjut akan diadakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 9 pagi WIB. PFT Bapak J. Budiono, untuk PNJ Ibu Sri Sukarni. Mohon kehadiran anggota jemaat dan simpatisan komisi usia lanjut. Yang kelima, Natal Tunas Wacana. Perayaan Natal TK Tunas Wacana akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 8 WIB, dilayani oleh Ibu Kristiana dari GKI Reformed. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan. Yang keenam, peduli kasih. Kami demi kelancaran program PK bagi anggota jemaat yang belum mengembalikan sampul PK dapat menghubungi Ibu Ngatina Samuel atau Penatua Rohwati setelah ibadah. Terima kasih atas partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Yang ketujuh, selamat ulang tahun. Jika hadir bisa berdiri sejenak. Tanggal 29 November, Bapak Bayu Dwinanto Utomo tidak hadir. Tanggal 29 November, Bapak C. N. Fajar Isyadi. Yang tanggal 29 November juga Saudara Stefanus Victor. Selamat ulang tahun Victor, Tuhan memberkati. Tanggal 30 November Bapak Aquila Budi Darmawan. Selamat ulang tahun Bapak Budi Darmawan, Tuhan memberkati. Tanggal 3 Desember hari ini Saudari Nadia Minerva Marbun. Selamat ulang tahun Nadia. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Karena hari ini Nadia berulang tahun, nanti setelah ibadah kita nyanyikan selamat ulang tahun. Ya, diiringin sendiri ya Bu ya. Ya. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Akhirnya kami memasuki Advent yang pertama. Engkau tolong supaya selama Desember ini keadaan situasi aman, baik, mendukung. Tuhan hindarkan dari banjir yang berkepanjangan di Gunung Indah, supaya aktivitas-aktivitas Natal kami bisa terus terselenggara dengan aman, nyaman, tanpa gangguan. Engkau berkati jemaat terus bersukacita dalam setiap keadaan. Engkau juga memberkati untuk persiapan Natal, terkhusus yang diselenggarakan oleh panitia. Biarlah apa yang dikerjakan oleh panitia sungguh-sungguh memberikan kami sebuah persiapan dalam menyambut Tuhan. Bukan hanya secara fisik tetapi juga secara iman kami semakin bertumbuh dalam kebersamaan dengan seluruh anggota jemaat dan semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Natal yang sudah dipersiapkan, diselenggarakan oleh komisi-komisi, biarlah bisa dirayakan dalam kesederhanaan dan dengan sukacita, termasuk Natal Tunas Wacana. Engkau memberkati untuk majelis jemaat yang sedang mempersiapkan diri untuk
tahun pelayanan tahun depan dan sudah 2 kali rapat berkaitan dengan itu. Tanggal 5 Desember akan rapat lagi. Engkau menolong kami supaya kami bisa menyeimbangkan antara dana yang bisa kami peroleh dan juga kegiatan-kegiatan pembinaan dan sebagainya yang harus kami selenggarakan. Engkau kiranya mencukupkan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau berikan pemulihan. Bagi mereka yang berulang tahun, biarlah Engkau berikan sukacita. Terkhusus kami berdoa untuk Bapak Bayu, untuk Bapak Fajar, untuk Saudara Victor, untuk Bapak Budi Darmawan, dan untuk Saudari Nadia. Biarlah di usia yang tambahkan ini mereka semakin diberkati Tuhan, diperkaya dengan iman, harapan, dan kasih, sehingga mereka terus menjadi berkat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau menolong proses pemilu, tahapan pemilu yang sudah mulai diselenggarakan di akhir November tadi dan Desember ini nanti akan ada banyak kegiatan, kiranya Engkau menolong semuanya baik-baik saja. Engkau mau hindarkan kami dari kemalangan dan malapetaka karena Tuhan merencanakan sesuatu yang indah untuk Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terimalah pergumulan anak-anak Tuhan di tempat ini. Mereka yang menantikan pekerjaan yang layak, Engkau boleh hadirkan. Mereka yang sedang bergumul di tengah keluarga, berikan pertolongan, pemulihan. Mereka yang sedang bersekolah dan kuliah, mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk tugas-tugas akhir atau tugas-tugas semester, evaluasi dengan ulangan-ulangan ujian-ujian. Anak-anak kami boleh menghadapinya dengan baik. Mereka yang sampai hari ini menantikan pasangan hidup, kiranya Engkau menghadirkannya melalui pergaulan-pergaulan yang baik di hadapan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang masih menantikan buah hati di tengah rumah tangga kecil mereka, biarlah Engkau memberkati sehingga pada waktunya kami boleh melihat sesuatu yang indah yang datangnya dari Tuhan. Nah, segala suatu pergumulan jemaat-Mu Engkau menolong. Terima kasih Tuhan. Akhirnya terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kasih Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita pada Tuhan.
Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kantong hijau diperuntukkan untuk program diakonia. Mari kita akan pujikan dari PKJ 149 bait yang pertama dan kedua. Ucap syukur pada Tuhan. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada kami dari minggu-minggu yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan pada kami saat ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan pada kami untuk kami memberikan persembahan. Biarlah Tuhan sucikan persembahan kami untuk bisa dipakai di pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, juga untuk para majelis yang mengelola. Tuhan berkati, berikan hikmat sehingga mereka boleh menggunakan persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia yang kita nantikan itu adalah Dia yang sungguh mulia. Mari bersama-sama kita terus tinggikan nama Yesus, kemuliaan Yesus, sehingga kita boleh mengubah kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam pertobatan. Tuhan yang Maha Mulia itu boleh menyambut kita dengan sukacita. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia Di atas segala nama, di atas segala nama, agar di dalam namanya agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga, yang di bumi dan di surga. kedekut lutut memuliakan, Tekuk lutut memuliakan. segala lidah pun berkata, Segala Yesus Kristus itu Tuhan. berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga. Tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu terpuji namanya, terpuji namanya.
terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nantikanlah kedatangan Tuhan dengan tetap melakukan karya kebaikan bagi Tuhan dan sesama. Jalanilah kehidupan dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat, dimohon waktunya sebentar karena tepat hari ini 3 Desember 2023 ada saudara kita yang berulang tahun, Nadia. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Kita pujikan sekali lagi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan
memberkati. Lagu terakhir. Satu keroncong. Keroncong.